Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah pandemi Corona, kita tidak bisa bersekutu di rumah Tuhan. Namun kita boleh beribadah melalui ibadah online kita pada saat hari ini. Tema untuk ibadah kita pada hari ini tanggal 24 Mei, yaitu Allah Maha Setia. Hamba Tuhan yang akan membawakan Bapak Pendeta Angga Putra Manggala. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati, pikiran, bahkan tubuh kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dariku. Memanggil namanya, berdoa yang akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa yang akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa yang akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Tentu dengan doa, keinginan kita untuk mendapatkan jawaban. Pujian ini merupakan jawaban dari doa yang kita panjatkan. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun
dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Mari kita satu dalam doa. Karena hanya dalam Yesus adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber jawaban dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami menghadapi pandemi corona, di mana kami umat Tuhan, bahkan orang-orang yang mau bersekutu mendatang kepada Tuhan, harus bisa dilupakan sementara ya Bapa. Namun tidak mengurangi kerinduan keinginan kami untuk datang bersekutu memuji Engkau dalam ibadah online kami. Biar Tuhan, Engkau mau campur tangan, Engkau mau beracara dalam ibadah kami di Pok Tomang ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya semuanya hanya jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Biar Tuhan sertai semua yang ambil bagian dalam ibadah kami pada hari ini. Biar Tuhan boleh membungkus, mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, agar ibadah ini hanya jadi untuk kehendak Tuhan, kehormatan dan kemuliaan nama-Mu saja. Beracaralah Bapa, namun sebelumnya kami mohon ampun atas segala kekurangan, atas segala dosa yang telah kami perbuat, agar kami boleh dilayakan. Kami akan buka ibadah kami pada hari ini, hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Mari kita sambut dengan kita menyanyikan pujian, Kepadamu ku berdoa. Padamu ku berdoa dan ku ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan
tentu dalam kehidupan kita tidak luput dari segala perbuatan yang tidak menyenangkan, menyakiti hati sesama, bahkan menyakiti hati Tuhan. Namun Tuhan kita, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita nyanyikan pujian sejauh timur dari barat. Dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku sejauh timur dari barat. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Biarlah Yesus sumber pengampunan akan memulihkan kita,
memulihkan bangsa kita, memulihkan dunia ini dari pandemi corona, sehingga kita boleh menyatakan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, Dia sanggup dan Dia maha kuasa untuk mendamaikan dunia ini dari virus corona ini. Kita akan mempersiapkan firman Tuhan, kita akan benarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati, pikiran, bahkan tubuh kita, agar kita masih boleh fokus kepada Sang Salib, Sang yaitu Yesus Kristus. Dialah sumber kekuatan kita, Dia adalah penolong, dan Dia akan menuntun kehidupan kita. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu.
kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan kembali kami boleh beribadah. Kondisi pandemi COVID-19 ini mengajarkan kami banyak hal dan secara khusus kami semakin yakin bahwa hidup ini harus bergantung kepada Tuhan, bukan yang lain. Maka dari itu Tuhan, di tengah kondisi yang seringkali tidak mudah bagi kami, kondisi yang mungkin seringkali sukar dalam kami menjalani kehidupan ini, kami berdoa Tuhan kiranya mengajarkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan, agar kami boleh sungguh menjadi murid sejati, murid Kristus, yang terus memikul salib Kristus di tengah kehidupan yang seringkali sukar ini. Tuhan tolong hamba-Mu juga untuk berkata-kata sebentar lagi, agar seluruh kebenaran ini berasal dari hati Allah sendiri, dan kami semua boleh menerima kebenaran ini sebagai berkat, dan kami boleh sungguh-sungguh bertumbuh semakin hari semakin serupa Kristus. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, tolong jemaat-Mu semua yang mendengarkan, Tuhan boleh pimpin ibadah ini, sehingga kami boleh jadi murid Kristus yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagi-Mu segala kemuliaan kekal selamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, Shalom. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita tidak bisa bertemu muka dengan muka secara fisik, tapi saya percaya dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, kiranya kasih Allah yang terus merengkuh dan merangkul kita, sehingga kita boleh dapat terus bertahan, berjalan, dan mengiring Kristus di tengah kondisi apapun dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, ibadah hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang Allah Maha Setia. Ini adalah tema yang menarik bagi saya pribadi. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kalimat Allah setia adalah sesuatu yang seringkali tidak mudah untuk kita percayai di tengah kondisi yang sulit ini. Kalimat Allah setia adalah kalimat yang seringkali sukar untuk kita terima secara lapang dada di dalam hidup ini ketika kita sedang mengalami mungkin beberapa hal yang tidak enak dalam hidup ini. Maka pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana sebagai orang Kristen kita bisa merefleksikan iman percaya kita tentang Allah setia di tengah kondisi yang mungkin beberapa orang di antara kita mengalami PHK atau ada yang mungkin gajinya dikurangi di kantornya, dan pergumulan lain sebagainya dan sebagainya. Tentu kalimat Allah setia adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita katakan. Dan oleh sebab itu, izinkan saya hari ini untuk bisa mengajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan, dan diambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Izinkan saya membacakannya bagi kita semua. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, jika kita perhatikan teks 1 Korintus 10 ayat 13 ini, di dalamnya terkandung dua aspek teologis yang sangat indah. Yang pertama adalah aspek secara hakikat, dan yang kedua secara relasional, atau relasi, atau hubungan. Jika kita dalami lebih dalam, kita lihat ayat ini, kita gali dan kita renungkan, ternyata Paulus memberi pesan atau makna yang sangat penting bagi jemaat di Korintus terkait dua aspek teologis ini. Pertama, secara hakikat, disebutkan bahwa sebab Allah setia. Ini adalah kata kunci yang sangat penting dalam teks ini. Allah setia. Dan memang secara hakikatnya, kesetiaan adalah salah satu atribut yang melekat dalam diri Allah. Saya tidak pernah lupa bagaimana Wayne Grudem menulis dalam buku Sistematik Teologi, bahwa dari seluruh atribut yang melekat dalam diri Allah, ternyata ada salah satu atribut yang sangat penting, yaitu kesetiaan. Maka antara diri Allah dan kesetiaan adalah dua hal yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Karena kesetiaan adalah sesuatu atau atribut yang melekat dan menempel dalam pribadi Allah. Bagaimana mungkin bisa melepaskan kesetiaan dari diri Allah? Atau sebaliknya, bagaimana mungkin Allah bisa terlepas dari kesetiaan itu sendiri? Karena hakikatnya Allah
adalah setia. Maka sebagai orang percaya kita harus paham betul bahwa kesetiaan adalah atribut yang melekat di dalam diri Allah dan itu mutlak sifatnya. Situasi dan kondisi yang hari-hari ini menghantui kita tidak semerta-merta menghilangkan hakikat Allah yang setia tersebut. Kondisi mungkin boleh susah, mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak pergumulan yang jika kita doakan mungkin belum ketemu jawabannya hari ini. Tapi ketahuilah di dalam diri Allah, kesetiaan adalah atribut yang melekat dan menempel. Hal ini kita bisa lihat dari perjalanan atau trajektori atau lintasan perjalanan waktu, bagaimana dari awal master plan Allah menciptakan dunia ini sampai sekarang. Kita melihat bagaimana ketika Allah menciptakan manusia, Allah memiliki sebuah tujuan yang sangat mulia agar manusia dan Allah bisa saling bersama-sama berelasi dalam bentuk rengkuhan kasih Allah. Wow, indah sekali. Tapi di tengah jalan kita tahu bahwa manusia ternyata tidak setia kepada Allah. Adam dan Hawa berontak kepada Allah dan Allah tidak membuang manusia dalam artian tidak mengganti ras manusia, tapi Allah justru mengirimkan Kristus Yesus dalam inkarnasinya sehingga manusia dapat kembali ke jalur semula. Wow. Sebuah penggambaran yang indah sekali yang menunjukkan Allah setia. Melalui inkarnasi, kematian, kebangkitan Kristus, kesetiaan Allah ditunjukkan dengan begitu heroik, begitu indah, dan sekaligus menyentuh. Maka benar yang dikatakan Wayne Grudem bahwa kesetiaan adalah atribut yang melekat dalam diri Allah. Tapi permasalahannya Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali pergumulan dan kesulitan hidup menyulitkan kita untuk percaya bahwa Allah itu setia. Di satu sisi kesetiaan adalah atribut yang melekat dalam diri Allah, tapi di sisi lain pergumulan hidup yang ada di sekitar kita juga sesuatu yang real dan nyata di hadapan kita. Maka kedua hal ini seperti dua hal yang sangat kontradiksi, dua hal yang sangat paradoks, dua hal yang sangat tidak konsisten kelihatannya. Allah setia tapi juga seolah-olah dia diam di tengah pergumulan kita. Saya belakangan ini sedang menggumulkan atau merenungkan sebuah kisah Yusuf. Saya sudah dengar kisah ini dari saya sekolah minggu dulu. Tapi begitu saya coba gali ulang, baca ulang, refleksikan ulang, saya mendapat sesuatu yang sangat memberkati saya pribadi. Izinkan saya hari ini untuk membacakannya kepada kita semua. Yusuf adalah seorang yang dikasih mimpi oleh Allah ketika dia masih dalam usia muda. Dan kita tahu mimpi yang Allah berikan adalah di kemudian hari Yusuf menjadi pemimpin. Tapi dalam perjalanannya, dalam kenyataan hidup Yusuf, Alkitab mencatat secara detail bagaimana ternyata bukan visi yang langsung menghampiri Yusuf, tapi penderitaan dan kesengsaraan yang Yusuf alami. Dimulai dari bagaimana kakak-kakaknya membuang dia ke sumur, dijual sebagai budak ke Mesir, lalu ia juga kerja di rumah Potifar gitu ya, lalu difitnah, di penjara pun akhirnya kawannya si juru minum akhirnya juga yang tadinya berjanji ingin membantu dia lepas, akhirnya tidak ditepati janjinya, dan akhirnya juga Yusuf dalam penjara. Tapi suatu hari Allah mengangkatnya dan akhirnya dia terlepas dan mimpi atau visi dari Allah tersebut menjadi pemimpin terjadi. Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Yusuf mengalami masa-masa sulit dan kekelaman yang begitu panjang. Bisa dikatakan bahwa hampir seluruh hidupnya dia mengalami lockdown. Saya tidak bisa membayangkan hidup model apa, penderitaan model apa, pergumulan model apa yang ia alami sehingga dia tetap bisa setia pada Tuhan. Dan Tuhan setia pada dia. Kita hari-hari ini baru di lockdown mungkin beberapa bulan saja rasanya sudah tidak enak. Baru di lockdown beberapa waktu rasanya sudah tidak betah, ingin segera keluar dari masa sulit ini. Tapi apakah kita bisa bayangkan Yusuf hampir seluruh hidupnya dia mengalami lockdown, Bapak Ibu Saudara. Dan dari sini kita melihat bagaimana Allah menunjukkan kesetiaannya atas janjinya pada hambanya, Yusuf. Bapak Ibu Saudara, secara hakikat teks ini berbicara
tegas dan keras bahwa Allah itu setia. Tidak tergantung kepada kondisi, situasi, pergumulan hidup apapun yang kita alami. Percayalah, Dia setia. Dan yang kedua, teks 1 Korintus 10:13 ini juga berbicara dengan di dalam aspek teologis yang lain, yaitu aspek relasional atau hubungan. Ini juga menjadi sebuah kata penting, kata kunci penting di dalam memahami teks ini. Seringkali kita melihat teks 1 Korintus 10:13 ini dari kacamata yang salah. Teks tersebut sering ditafsir secara egois bahwa karena Allah setia, maka Allah berkewajiban menolong saya dari pencobaan. Maka kalau Allah tidak tolong saya, Dia bukan Allah. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita jadi orang yang menafsir secara keliru seperti itu. Karena seolah-olah seperti menjadikan Allah terdakwa dan kitalah hakimnya. Mana katanya Allah setia? Tapi yang terjadi saya di PHK. Mana katanya Allah setia? Tapi yang terjadi malah saya susah hidupnya sekarang. Kita membalik peran yang Allah seharusnya hakim atas segala semesta, tapi kita jadikan Dia terdakwa di hadapan kita. Dan kitalah hakim yang menudingnya untuk menepati janjinya. Maka tentu penafsiran seperti ini adalah model penafsiran yang sangat keliru, Bapak Ibu Saudara. Jangankan metode tafsirnya, tapi attitude atau sikap dalam menafsir teks ini pun sudah keliru. Karena kita sering menjadikan Allah terdakwa dan kitalah hakimnya. Padahal kalau kita perhatikan lebih detail secara konteks ayat ini, Bapak Ibu Saudara perhatikan, teks 1 Korintus 10:13 ini muncul di tengah perikop yang sangat indah, yaitu Israel sebagai sebuah peringatan. Paulus dengan tegas memberi nasihat kepada jemaat di Korintus untuk berhati-hati. Jangan ulangi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman dahulu kala, sehingga mereka kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Itu persekutuan dengan Allah. Allah membebaskan mereka, Allah membantu mereka, Allah menolong mereka, tapi mereka kehilangan hal yang sangat berharga. Persekutuan, relasi, hubungan dengan Allah. Oleh sebab itu, teks ini hadir bukan hanya untuk memberitakan bahwa kita akan ditolong Allah untuk menghadapi segala bentuk pencobaan, tapi lebih dari itu, melampaui itu, teks ini berbicara bahwa yang terpenting adalah persekutuan atau relasi dengan Allah, bukan hilangnya persoalan hidup kita. Ini sebuah makna yang dalam dan sangat luar biasa yang kita dalami baik-baik. Berarti dalam iman Kristen kita, yang terpenting adalah bukannya persoalan yang hilang, Bapak Ibu Saudara. Persoalan mungkin boleh ada. Ketika kita berdoa, kita minta tolong sama Tuhan, dan kita katakan amin, lalu kita membuka mata kita, mungkin semerta-merta persoalan tidak langsung hilang. Persoalannya masih di sana. Tapi yang terpenting adalah hari ini kita belajar bahwa ternyata bukan persoalan hilang atau tidak yang paling penting. Tapi relasi dengan Allah hilang atau masih terus berlanjut. Itu yang lebih penting dari sekedar hanya persoalan hilang atau tidak. Teks ini mengajarkan dengan sangat indah bagaimana protokol untuk bisa hidup intim dengan Allah. Relasi atau hubungan menjadi penekanan penting di dalam hidup yang penuh kesetiaan. Bapak Saudara, terkait pandemi COVID-19 belakangan ini, kalau kita perhatikan setidaknya ada beberapa pandangan yang sifatnya spekulatif. Yang pertama, banyak orang berkata Allah yang menciptakan dan menyebabkan musibah ini. Wow. Kelihatannya kalimat ini berlindung di balik gagasan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Betul Allah Maha Kuasa, tapi apa iya Allah yang menciptakan musibah ini? Saya pribadi rasanya sulit mempercayai pandangan yang pertama ini. Karena bagi saya kalau Allah yang menyebabkan musibah ini terjadi, maka itu sudah langsung kontradiksi atau berlawanan dengan gagasan yang pertama tadi. Allah itu setia, Allah itu baik, Allah itu kasih. Ini langsung luruh yang pertama ini. Adalah konyol jika kita berpikir Tuhanlah yang menyebabkan seorang teman yang kita kenal diperkosa dan dibunuh oleh orang jahat. Saya pasti tidak mau menyembah Allah yang seperti itu.
Maka gagasan pertama ini yang berkata Allah yang menciptakan musibah ini langsung luruh atau gagal total karena Allah adalah kasih. Atau yang kedua, pandangan yang muncul belakangan ini terkait musibah pandemi COVID-19 adalah, oh bukan Allah yang menciptakan musibah ini, tapi Allah hanya mengizinkan atau membiarkan musibah ini terjadi. Bapak Ibu Saudara, pandangan kedua ini adalah pandangan yang sepertinya orang-orang yang ingin main aman. Mereka tidak berani berkata Allah yang menyebabkan, tapi mereka hanya berkata Allah yang membiarkan. Kelihatannya sedikit lebih halus dan sopan, tapi saya juga percaya ini adalah pandangan yang keliru. Misalnya ada seorang ayah yang melihat kedua anaknya bertengkar, dan sang kakak mencekik sang adik, lalu sang ayah yang mampu turun tangan untuk mencegah, namun malah membiarkannya, dan ternyata matilah sang adik. Secara moral, tentu sang ayah adalah sosok yang jahat dan dapat disalahkan. Jika Allah seperti itu, Allah adalah pribadi yang jahat, dan tentu saya tidak ingin menyembah Allah yang seperti itu. Maka kalimat Allah yang membiarkan musibah ini terjadi juga adalah pandangan yang keliru. Ibu Saudara, saya pribadi dalam perenungan hari-hari ini lebih memilih pada pandangan yang ketiga, yaitu Allah yang peduli dan hadir bersama kita di tengah penderitaan. Saya percaya bahwa kita harus melihat dan percaya pribadi Allah itu adalah yang baik, karena Allah adalah kasih, dan itu juga natur atau identitas Allah. Oleh sebab itu segala yang Ia ciptakan tentu adalah baik. Karena bergantung kepada dirinya yang baik. Saya beri contoh bakteri. Bakteri adalah sesuatu yang baik karena diciptakan oleh Allah yang baik. Sesuatu bisa menjadi baik karena bergantung kepada diri Allah yang baik. Maka bakteri sebenarnya adalah hal yang baik. Tapi menjadi buruk ketika berada di tempat yang salah. Misalnya di tenggorokan kita. Jadi infeksi dan sebagainya dan sebagainya. Saya percaya sekali bahwa segala yang diciptakan Allah adalah baik karena bergantung dari Allah yang baik tersebut tadi. Tapi menjadi buruk karena tentu banyak misteri alam yang di dalamnya berada, mungkin chaos sini dan sana, kesalahan orang mungkin, hukum alam yang terjadi, semesta yang mungkin kacau akibat ulah manusia dan sebagainya, dan berbagai misteri lainnya yang belum bisa kita jelaskan hari ini. Tapi itu semua ketahuilah tidak pernah merubah esensi Allah itu setia dan baik. Karena Bapak Saudara, kalau kita perhatikan betapa Allah sungguh-sungguh ingin mengasihi kita, memberikan kesetiaannya kepada kita. Dan tahukah Anda konsekuensi dari kasih yang otentik, kasih yang bebas, memiliki sebuah konsekuensi yang paling menyakitkan, yaitu keterbatasan. Allah seolah-olah terbatas dan tidak mampu mencegah COVID. Allah seolah-olah menjadi tidak berdaya dan tidak mampu menghilangkan COVID-19. Kita harus mengakui bahwa itu adalah keterbatasan akibat konsekuensi dari cinta kasih. Karena kalau Allah menjadikan kita manusia yang tanpa kebebasan, maka kita tidak bisa mencintai Allah secara otentik. Kita adalah robot. Maka keterbatasan adalah konsekuensi dari cinta kasih. Dan Allah paham sekali bahwa di dalam keterbatasan tersebut tentu ada kerapuhan. Dan oleh sebab itu kerapuhan tersebut ditunjukkan di dalam salib Kristus Yesus, Allah yang maha tinggi itu turun ke dunia dan menjadi mati bagi saudara dan saya. Kerapuhan Allah tercermin di dalam salib. Saya percaya yang ketiga, saudara, Allah yang peduli dan hadir bersama kita di tengah penderitaan. Maka dari itu saya mengajak kita untuk tidak berspekulasi, oh Allah di mana? Oh Allah seperti ini. Tapi mari kita kembali kepada apa yang Alkitab katakan, bahwa Dia Allah setia. Dan kita percaya Allah yang bersama kita dalam penderitaan hari-hari ini. Allah adalah Allah yang sedang berada di gugus depan bersama para dokter yang sedang giat setiap hari membantu pemerintah dan masyarakat
Allah adalah pribadi yang hari-hari berada di samping kita. Saat kita mungkin sedang di PHK, dia setia mendampingi kita. Allah hari ini adalah Allah pribadi yang ada di sekitar kita. Di tengah kondisi mungkin hari-hari ini kita nggak bisa bayar sekolah untuk anak kita. Dia di sana bersama kita, setia di dalam penderitaan. Oleh sebab itu, kita dapat simpulkan bahwa Allah bekerja dengan setia bersama kita di tengah kondisi yang paling tidak enak sekalipun. Bapak Saudara, saya akan berikan langkah praktis dalam akhir khotbah saya hari ini. Jika relasi menjadi hal penting dalam sebuah kesetiaan, bukankah kita juga terpanggil untuk hidup dengan setia pada Allah? 1 Korintus 10:13 tadi memberi gagasan yang sangat tegas bahwa kesetiaan adalah nilai yang harus dijunjung tinggi. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita hari-hari ini dapat setia kepada Allah seperti Allah setia pada kita? Saya punya 3 hal yang selalu saya pakai untuk saya pribadi melakukan atau mengukur kesetiaan saya pada Tuhan. Izinkan saya membagikannya sebagai tips praktis bagi Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Biasanya hal-hal ini saya lakukan menjelang pergantian tahun baru dan saya bikin resolusi. Pasti di tengah resolusi saya tulis 3 hal ini. Yang pertama adalah perenungan tentang apa yang tidak boleh tidak ada di dalam hidup saya. Ini sebuah perenungan yang sangat baik untuk mengontrol dan mengukur kesetiaan kita. Contoh, apa yang tidak boleh tidak ada dalam hidup saya adalah Tuhan. Ibadah, saat teduh setiap hari, kejujuran, integritas, dan sebagainya. Maka setiap kali ada situasi dan kondisi yang memungkinkan kita untuk melanggarnya, saya diingatkan kembali, oh iya, saya tidak boleh melakukan itu. Apa yang tidak boleh tidak ada dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh ada dan boleh tidak ada dalam hidup ini. Itu adalah gagasan yang sangat penting juga untuk kita bisa mengerti batas mana kesetiaan kita bisa berjalan. Apa yang kira-kira boleh ada dan boleh tidak ada dalam hidup kita? Misalnya para remaja, hal yang boleh ada dan boleh tidak ada adalah mungkin pacar hari-hari ini. Bagi seorang pelajar remaja yang fokusnya studi, tentu pacar adalah hal yang boleh ada dan boleh tidak ada. Karena bukan pacar fokusnya, tapi belajar. Tapi saudara, hal yang kedua ini juga membantu kita untuk mengontrol bagaimana kesetiaan kita dapat terus berjalan seiringan dengan kebenaran firman Tuhan. Ini kita jadi orang yang tidak ceroboh dan tidak teledor untuk bisa mengantisipasi seluruh pilihan dalam hidup ini. Karena kita percaya hidup ini punya banyak pilihan. Yang ketiga, gagasan yang sering saya pakai untuk bisa mengontrol kesetiaan saya adalah apa yang boleh tidak ada dalam hidup saya. Saya seringkali menyebutkannya adalah dosa. Berarti setia dalam kudusan. Dosa adalah sesuatu yang tidak boleh ada dalam hidup. Dan setiap tahun saya mereview ulang di dalam resolusi saya. Sehingga saya percaya hari ini saya belum sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Setidaknya 3 gagasan praktis ini menolong dan mengukur saya jauh mana saya telah berjalan dalam kesetiaan pada Allah dan firman-Nya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan bahwa kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya ketika firman diberitakan, Roh Kudus mampu menyentuh, mengetuk, bahkan berbicara secara personal bagi setiap kami yang mendengarkan dengan sungguh hati. Roh Kudus, tolong kami untuk bisa menjadi orang-orang yang rendah hati menerima kebenaran firman-Mu. Sekalipun seringkali kebenaran firman-Mu adalah fakta yang sulit untuk kami terima dengan akal sehat kami. Dan melalui pemberitaan firman hari ini, tolong kami Roh Kudus untuk bisa sungguh-sungguh berjalan di dalam kesetiaan kepada Allah, seperti Allah setia pada kami.
Tolong kami untuk bisa memahami bahwa sekalipun Allah tidak terlihat, tapi Allah adalah pribadi yang peduli dan hadir bersama kami di tengah penderitaan. Allah yang tidak pernah melepaskan kami. Allah yang selalu bersama dengan kami. Allah yang Immanuel yang berada di sekitar kami sekalipun kondisi sukar. Bapa di surga, tolong kami untuk bisa sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dan biarkan kebenaran firman ini boleh kami lakukan dalam hidup sehari-hari kami. Bagimu segala kemuliaan kekal selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita sekarang memasuki ke dalam doa syafaat. Saya mengajak Bapak saudara sekalian untuk bisa berdoa bersama kami di tempat ini untuk mendoakan beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, kita akan berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara agar kebijakan-kebijakan yang diambil serta seluruh keamanan yang ada kita akan doakan dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh mendoakan doa syafaat ini. Di tengah yang sering kali sulit, di tengah kondisi pandemi yang belum selesai, tapi kami percaya ini adalah kesempatan yang indah jika kami boleh berdoa bagi banyak hal yang kami gumulkan hari-hari ini. Kami juga percaya Engkau adalah Allah yang mendengar dan mengasihi dan setia kepada kami. Oleh sebab itu, hari ini kami akan berdoa terkait beberapa pokok doa yang akan kami doakan. Yang pertama, kami akan berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kami berdoa kiranya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemerintah ini sungguh kebijakan-kebijakan yang berasal dari hikmat Tuhan. Kami berdoa kiranya hikmat-hikmat Allah menyertai para pemimpin bangsa kami sehingga bukan langkah yang salah yang diambil, tapi langkah yang sungguh-sungguh dari Tuhan dan membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Yang kedua, kami juga berdoa bagi dampak pandemi dan para korban yang terjangkit virus ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan serta kesehatan agar mereka juga boleh bertahan di tengah kondisi sulit ini. Bukan hanya kesehatan dan pemulihan yang kami rindukan terjadi, tapi juga kiranya biar mereka yang mengalami musibah ini dan kami semua yang berada di sekitar mereka boleh memandang wajah Kristus di tengah kondisi sulit ini. Kami berdoa bagi pihak-pihak garda depan, khususnya seperti dokter, perawat, TNI, polisi, dan jajarannya. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong mereka semua, memampukan mereka semua, memproteksi mereka semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami memandang Engkau Allah yang maha kuasa, kekuasaan-Mu pun berada dalam terang kasih-Mu yang tak terpisah. Kami berdoa yang ketiga untuk gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Khususnya gereja Pauk Tomang ini, majelis pengurus dan khususnya jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, kiranya Tuhan yang terus menguatkan dan memberikan hikmat-hikmat agar ibadah ini boleh terus dikemas secara baik dan boleh memberkati jemaat sekalian. Agar iman kami boleh sungguh bertumbuh pada Tuhan. Kami berdoa yang keempat untuk yang sakit, secara khusus anggota jemaat kami, Ibu Darni, yang sempat terjatuh, yang kami dengar kabarnya, lalu Bapak Jerry Ajusman yang sedang mengalami diare. Kami berdoa kiranya kuasa bilur Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan keluarga-keluarga kami ini. Dan kiranya mereka boleh memandang wajah-Mu ya Tuhan di masa istirahat mereka. Kami berdoa bagi pemulihan kesehatan Ibu Enita Sofia dan Ibu Oli Suhendro. Kami mendoakan keluarga-keluarga kami ini ya Tuhan, kiranya di dalam proses pemulihan kesehatan mereka, Tuhan yang ambil kendali. Berkati obat-obatan yang mereka minum, makanan-makanan, bahkan kalau mereka kontrol ke dokter, rumah sakit, Tuhan yang memberkati dan memulihkan mereka. Juga kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami yang berusia lanjut, bagi Ibu Grace Widiatmaja, Bapak dan Ibu George Tumiwa, Bapak Iwan Gunawan, Bapak Simanjuntak. Kami berdoa Tuhan yang menolong mereka di tengah usia lanjut mereka, agar Tuhan yang terus memimpin mereka. Jauhi mereka juga dari COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan proteksi mereka dan keluarga mereka, sehingga mereka boleh aman di dalam rangkulan Tuhan.
Kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, seluruh majelis pengerja dan sebagainya, pendeta, Tuhan yang terus memberkati gereja ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akhiri doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Sebagai nats persembahan terambil dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat dimohon kalau untuk memberikan persembahan bisa dikirim, ditransfer seperti nomor rekening yang ada di layar. Kita akan mendengarkan warta untuk pelayan firman pada Minggu tanggal 24 Mei 2020. Firman Tuhan telah dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Angga Putra Manggala, MDiv. Genap Persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak. Tuhan Yesus berberkat, akan memberkati pelayanan Bapak dan segenap keluarga. Dan untuk ibadah pada tanggal 31 Mei, hari Minggu, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Togi Simanjuntak. Marilah kita mendukung dalam doa untuk pelayanan Minggu yang akan datang. Dan diingatkan juga pada jemaat bahwa dalam rangkaian doa 10 malam telah dibagikan liturgi pada setiap keluarga. Biarlah kita bersama-sama berdoa, karena doa akan memulihkan kehidupan pribadi, keluarga, gereja, bahkan kehidupan bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini. Karena kekuatan doa adalah iman orang percaya. Demikian warta, dan kita akan masuk pada penutup dan berkat. Mari jemaat berdiri dan kita akan menyanyikan pujian Ku tak tahu kan hari esok, karena setelah ini kita tidak tahu apa akan yang terjadi. Namun kita selalu mempercayai Tuhan kita Maha Kasih, senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kita sepanjang waktu. Aku tahu kan hari esok. Ku tahu kan hari esok,
namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir hidupku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati, pikiran, dan jiwa kita kepada Bapa di sorga, dan pulanglah menerima berkat yang terbaik dari Bapa kita di sorga. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai seorang sahabat dikala suka ataupun duka, dan kiranya Allah berjalan di belakangmu untuk mendorongmu dengan cinta kasih-Nya yang besar, dan kiranya Allah berjalan di depanmu untuk menuntunmu ke dalam panggilan-Nya yang kudus. Terimalah berkat terbaik dari Bapa di sorga, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, juga pemeliharaan, pertolongan, penghiburan, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, yang senantiasa akan menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Terimalah berkat ini dan nikmatilah berkat ini, karena Dia adalah Allah yang baik, dan jadilah saksinya yang berani dimanapun engkau berada. Dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah pada hari Minggu ini telah selesai. Silakan jemaat bersaat teduh sejenak. Dan segenap persekutuan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.